Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti mengulang hari yang sama, hanya dengan rasa lelah yang berbeda? Bukan karena kurang semangat, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tahu kamu bisa lebih dari ini. Bahwa ada potensi besar yang terperangkap dalam rutinitas kecil yang tidak pernah dievaluasi. Dan mungkin justru di sanalah masalahnya. Kita terlalu sibuk menunggu momen besar, hingga lupa bahwa hidup ditentukan oleh apa yang kita ulang dalam diam. Banyak orang berpikir perubahan besar butuh lompatan besar. Tapi kenyataannya, hidup lebih sering berubah karena hal-hal kecil yang konsisten. Bukan karena semangat sesaat, tapi karena struktur. Karena pilihan sadar yang diulang, bahkan ketika motivasi sedang rendah. Fakta menariknya, sebagian besar tindakan kita setiap hari bukan hasil dari keputusan sadar, tapi kebiasaan otomatis. Dan disitulah kekuatan sejati terletak. Bukan pada kehendak sesaat, tapi pada sistem yang dibangun, pelan namun stabil. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang diam-diam bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Bahkan hanya dalam 7 hari. Ini bukan janji ajaib, tapi jika kamu menerapkannya dengan jujur dan konsisten, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang selama ini mungkin kamu cari. Arah, ketenangan, dan rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Mulailah dengan satu kebiasaan yang benar-benar penting. Saya tidak tahu pasti kapan momen itu terjadi, tapi rasanya seperti ada suara halus dalam diri saya yang selama ini hanya berbisik, tiba-tiba berbicara lebih jelas. Sudah cukup, waktunya berubah. Tapi yang membuat saya tersentak bukan suara itu, melainkan kenyataan bahwa saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya pernah mencoba banyak hal sekaligus. Bangun lebih pagi, olahraga, meditasi, journaling, membaca, digital detox, semuanya dalam waktu bersamaan. Tapi hasilnya, saya kelelahan bahkan sebelum hari ketiga. Semua niat baik itu seperti menara kertas yang ambruk karena tiupan angin kecil. Akhirnya saya berhenti. Tapi berhenti bukan karena menyerah. Saya berhenti karena saya sadar, saya butuh pendekatan yang lebih jujur, lebih sederhana, lebih terarah. Dan di titik itulah, saya mencoba satu eksperimen. Bagaimana kalau saya hanya mulai dari satu kebiasaan saja? Satu yang paling penting saya memilih satu. Tidur tepat waktu, setiap malam selama 7 hari. Itu saja. Kenapa ini? Karena saya tahu, tubuh saya lelah, pikiran saya kabur, suasana hati saya mudah terganggu. Semua itu berakar dari satu titik yang kelihatannya sederhana, tapi berdampak luas. Jam tidur saya berantakan. Dan dari literatur yang saya pelajari, seperti James Clear tentang Keystone Habit, atau riset dari European Sleep Research Society, kebiasaan seperti tidur tepat waktu bisa memicu efek domino ke kebiasaan lain. Kualitas fokus meningkat, kontrol emosi membaik, bahkan keinginan untuk makan sembarangan menurun. Dan benar saja, hari kedua saya bangun tanpa panik. Hari ketiga saya mulai merasa ringan walau tidak ada perubahan besar. Hari kelima saya tidak perlu lagi alarm kedua. Bukan hidup saya yang tiba-tiba sempurna, tapi ada satu hal yang berubah. Arah. Saya tidak merasa sedang mencoba menjadi orang lain. Saya hanya sedang pulang ke diri sendiri, satu langkah setiap malam. Lalu, di tengah ketenangan itu, muncul satu pertanyaan kontemplatif dalam benak saya. Apakah selama ini saya lelah bukan karena terlalu banyak beban, tapi karena terlalu banyak arah? Saat kita menumpuk terlalu banyak kebiasaan sekaligus, kita tidak memberi ruang bagi satu kebiasaan pun untuk bertumbuh dengan kokoh. Seperti menyiram terlalu banyak pot sekaligus, padahal kita hanya punya sebotol air. Dalam masyarakat yang memuja multitasking dan transformasi cepat,
langkah kecil seperti ini mudah dianggap tidak cukup. Tapi ironisnya, justru di sanalah kekuatannya. Karena satu langkah yang dilakukan konsisten seringkali lebih kuat daripada 10 langkah yang hanya dilakukan sekali. Dan itu bukan teori. Saya melihat sendiri perubahannya dalam tubuh dan pikiran saya. Tidur tepat waktu menurunkan keinginan saya scroll sampai dini hari. Saya lebih tenang, bukan karena hidup lebih mudah, tapi karena saya tidak lagi berperang dengan kantuk dan kecemasan setiap pagi. Saya mulai merasakan semacam kebanggaan kecil, karena saya menjaga satu komitmen sederhana pada diri sendiri. Dan rasa itu, sekecil apapun, menumbuhkan kepercayaan diri yang selama ini hilang. Lucunya, satu perubahan kecil ini justru membuat saya merasa punya kendali. Dan itu bukan ilusi. Riset dari University College London menyebutkan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten menciptakan sense of control yang nyata dalam sistem saraf, bukan hanya perasaan sementara. Tapi, saya juga tidak ingin menciptakan ekspektasi palsu. Kebiasaan kecil tidak akan secara ajaib menghapus luka batin, tidak akan mengubah nasib dalam semalam, dan tidak akan membuat kita merasa hebat setiap saat. Ada hari ketika saya tetap gelisah, ada malam ketika saya tergoda untuk skip sekali saja. Namun justru disitulah nilai filosofisnya terasa. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa gangguan, tapi hidup yang terus memilih tindakan yang selaras dengan nilai, meski dalam keadaan tidak ideal. Jadi ketika saya tetap tidur tepat waktu, bahkan di malam yang kacau, saya tahu, ini bukan soal tidur. Ini soal siapa saya ingin jadi. Dan saya mulai menyadari satu hal. Kebiasaan kecil yang benar-benar penting, seringkali bukan yang paling mencolok. Justru yang paling tidak terlihat, paling biasa, dan paling sering kita abaikan. Saya pernah hampir memilih journaling sebagai kebiasaan pertama karena terlihat keren dan reflektif. Tapi setelah saya jujur pada diri sendiri, saya sadar journaling tidak akan efektif kalau pikiran saya masih kabur karena kurang tidur. Jadi saya tunda itu. Kadang yang benar-benar penting bukan yang terlihat keren, tapi yang menopang fondasi kita secara diam-diam. Sekarang saya ingin ajak kamu berpikir. Kebiasaan apa yang sebenarnya sudah lama kamu tahu perlu diubah, tapi kamu tunda karena terlihat terlalu kecil atau terlalu sepele untuk dianggap penting? Mungkin itu cara kamu memulai hari. Mungkin itu cara kamu berbicara pada diri sendiri. Mungkin itu waktu kamu berinteraksi dengan gadget sebelum tidur. Apapun itu, jangan abaikan hanya karena tidak terlihat dramatis. Justru karena kecil, ia bisa masuk ke dalam hidupmu tanpa perlawanan. Dan karena tidak dramatis, ia bisa bertahan lebih lama. Jika kamu masih ragu harus mulai dari mana, lihat saja di mana kamu paling sering merasa tidak selaras. Rasa lelah tanpa sebab, dorongan untuk berubah yang muncul diam-diam, keinginan untuk mulai lagi besok. Semua itu bukan kelemahan. Itu mungkin adalah undangan. Undangan untuk memilih satu kebiasaan kecil yang benar-benar penting, yang bisa kamu jaga, yang bisa membantumu mengenali kembali siapa dirimu. Karena pada akhirnya, perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah spektakuler. Kadang, ia dimulai dari satu keputusan diam-diam yang kamu ambil malam ini. Untuk tidur sedikit lebih awal, untuk bernapas lebih perlahan, untuk menjaga satu hal kecil, hanya satu, dan membiarkan perubahan lainnya mengikuti dari sana. Tidak ada yang instan, tapi ada yang pasti. Satu kebiasaan kecil yang benar-benar penting bisa menjadi awal dari hidup yang jauh lebih utuh. Dan itu dimulai dari keberanian untuk memilih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak, tapi apa satu hal kecil yang kamu tahu? Sudah saatnya kamu jaga dengan sepenuh hati. Saya sudah mulai dari 1. Kini, giliranmu. Poin 2. Jangan putuskan rantainya. Saya masih ingat perasaan hari itu. Hari keempat, langit mendung, pekerjaan menumpuk, pikiran berat.
Dan untuk pertama kalinya dalam minggu itu, saya hampir menyerah, hanya karena satu kalimat kecil yang terdengar sangat masuk akal di kepala saya. Nggak apa-apa kali, istirahat sehari aja. Tapi saat saya mulai mempertimbangkannya, saya merasa ada sesuatu yang goyah dalam diri saya. Bukan karena satu hari itu saja, tapi karena saya tahu, jika saya membiarkan satu titik rantai lepas, maka kebiasaan yang baru saja tumbuh akan kehilangan pegangan. Bukan karena saya tidak boleh beristirahat, tapi karena yang saya lawan bukan hanya rasa lelah, tapi identitas lama saya sendiri yang sedang menunggu celah untuk kembali mengambil alih. Saya menyadari satu hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan dalam-dalam. Menjaga rantai bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang melatih diri untuk hadir setiap hari di tengah godaan untuk mundur. Dan di situ saya mulai mengerti kenapa filosofi Stoik selalu menekankan pada pengulangan tindakan yang terkendali. Bukan untuk mengubah dunia dalam sehari, tapi untuk menjaga ritme batin, agar jiwa tetap punya arah di tengah dunia yang terus berubah. Saya mulai menganalisis, kenapa kita begitu mudah kehilangan momentum? Apa sebenarnya yang terjadi di balik keinginan sekali saja libur? Apakah itu tanda kita lelah? Atau diam-diam ingin kembali ke pola lama yang membuat kita merasa nyaman meski penuh ketidakpuasan? Dari apa yang saya pelajari, ada banyak kemungkinan. Kadang tubuh memang lelah dan minta jeda. Tapi seringkali, keputusan itu muncul bukan dari kebutuhan, tapi dari ketidaksadaran. Keinginan untuk lari dari tantangan kecil yang, jika ditahan sebentar saja, bisa membawa kita ke level berikutnya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebiasaan terbentuk bukan karena niat yang kuat, tapi karena pengulangan dalam konteks yang stabil. Artinya, yang kita butuhkan bukan motivasi besar setiap hari, tapi sistem kecil yang dijaga agar tetap hidup. Dan menjaga rantai, menjaga konsistensi, adalah bagian dari sistem itu. Saya melihatnya begini, setiap hari kita menjaga kebiasaan, kita menulis satu titik kecil dalam narasi hidup kita. Titik-titik itu terlihat remeh, nyaris tak berarti. Tapi lama-lama, titik-titik itu menyatu, membentuk pola. Pola yang kemudian membentuk karakter. Dan karakter, tanpa kita sadari, menjadi fondasi arah hidup kita. Lalu saya mulai membayangkan, bagaimana kalau saya putuskan rantai itu hari ini? Mungkin tidak akan terasa sekarang. Tapi bagaimana kalau saya ulangi lagi besok dan lusa? Tiba-tiba, saya bukan lagi orang yang sedang membangun kebiasaan. Saya kembali menjadi orang yang selalu mulai tapi tidak selesai. Dan itu bukan hal kecil, bukan karena saya harus sempurna, tapi karena saya sudah cukup sering kecewa dengan versi lama dari diri saya yang selalu mudah menyerah. Saya tidak ingin kembali ke sana. Jadi saya tetap jalankan kebiasaan itu hari itu, meskipun dengan setengah hati. Saya tidak melakukannya dengan semangat, tapi saya lakukan. Dan yang mengejutkan saya adalah, justru di hari saya merasa paling ingin menyerah, saya belajar bahwa kekuatan saya tidak bergantung pada perasaan, tapi pada keputusan. Itu bukan kemenangan besar, tapi cukup untuk membuat saya merasa tetap berada di jalur. Saya jadi teringat kutipan yang pernah saya baca. Jangan putus rantai. Kebiasaan bukan hanya tentang membentuk pola, tapi juga tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Dan saat kita bisa percaya pada diri sendiri, bukan karena hasil yang besar, tapi karena tindakan kecil yang berulang, kita mulai membangun sesuatu yang lebih kokoh daripada sekadar semangat sesaat. Kita membangun reputasi internal. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi bisa dibentuk. Perlahan, lewat tindakan-tindakan kecil yang dijaga. Lalu muncul pertanyaan, apakah menjaga rantai berarti saya tidak boleh gagal? Tentu tidak. Saya tidak percaya pada pendekatan yang kaku. Saya percaya pada pendekatan yang manusiawi. Jika satu hari terlewat, bukan berarti semua hancur. Tapi itu artinya kita harus kembali ke rantai itu secepat mungkin,
Sebelum pikiran lama, kita mulai membangun narasi yang membuat kita menyerah. Dan ini bukan soal rasa malu, tapi soal tanggung jawab, bukan kepada orang lain, tapi kepada versi diri yang ingin kita bangun. Kadang saya bertanya dalam hati, kenapa sebagian orang lebih suka memulai dari awal terus-menerus, tapi tidak pernah sampai di hari ke-30? Mungkin karena kita terlalu sibuk mencari awal yang sempurna, padahal yang kita butuhkan adalah keberanian untuk tetap berjalan, bahkan saat sedang tidak sempurna. Saya mulai memandang konsistensi bukan sebagai beban, tapi sebagai pelindung dari distraksi. Karena saat kita menjaga satu kebiasaan setiap hari, kita menciptakan semacam pagar batin yang membatasi kita dari hal-hal yang tidak perlu. Dan dalam hidup yang penuh noise, itu adalah bentuk kebebasan yang langka. Beberapa orang bilang, konsistensi itu membosankan, terlalu kaku, tidak spontan. Saya justru melihatnya sebaliknya. Konsistensi adalah ruang diam yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri, di tengah dunia yang terus meminta saya berubah, tergesa, dan berpindah-pindah arah. Saya percaya, menjaga satu kebiasaan dengan sadar adalah bentuk perlawanan yang paling halus, tapi paling kuat, terhadap dunia yang terus berlari tanpa arah. Dan pada akhirnya, ketika saya melihat kembali perjalanan saya, bukan momen besar yang saya ingat, tapi hari-hari sederhana. Hari ketika saya ingin menyerah, tapi tetap melakukan kebiasaan itu. Hari ketika saya tidak punya motivasi, tapi tetap menulis satu kalimat. Hari ketika saya sedang kacau, tapi tetap memilih duduk dan bernapas. Semua itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tapi bagi saya, itu adalah cara saya menjaga diri sendiri agar tidak hanyut. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah hari ini kamu menjaga rantaimu, atau sedang mencari alasan yang terdengar masuk akal untuk menundanya? Saya tidak menghakimi, saya hanya ingin mengingatkan. Kebiasaan kecil yang kamu jaga hari ini bisa jadi satu-satunya alasan kamu tetap bertahan besok. Dan itu cukup, rantai itu bukan beban, tapi jalan pulang. Ke versi dirimu yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih tegas dalam memilih arah. Jadi, jangan putuskan rantainya. Poin 3. Batasi distraksi dan lindungi fokusmu. Ada masa di mana saya berpikir bahwa fokus adalah soal niat. Kalau saya sungguh-sungguh ingin fokus, saya pasti bisa. Tapi ternyata saya salah. Niat saja tidak cukup, karena dunia modern tidak dirancang untuk membuat kita tenang. Dunia ini justru dibangun untuk mencuri perhatian kita setiap detik, lewat layar, suara, notifikasi, dan rasa takut ketinggalan. Saya mulai sadar bahwa kehilangan fokus bukan karena saya malas, tapi karena saya terlalu mudah diakses. Oleh siapapun, kapanpun, setiap kali saya mencoba bekerja, notifikasi muncul. Kadang hanya satu, tapi cukup untuk memecah konsentrasi yang baru saya bangun selama 15 menit. Saya sempat membaca satu riset dari University of California yang menyebut, butuh rata-rata 23 menit untuk benar-benar kembali fokus setelah terganggu. 23 menit. Hanya karena satu pesan yang seringkali bahkan tidak penting. Itu artinya, sebagian besar waktu kita bukan dihabiskan untuk bekerja, tapi untuk berusaha kembali ke pekerjaan yang sama. Saya mulai menyadari betapa seringnya saya membiarkan diri terganggu. Bukan karena saya tidak tahu itu salah, tapi karena ada sesuatu yang terasa menenangkan saat melakukannya. Seolah-olah setiap notifikasi adalah bukti bahwa saya masih diperhatikan. Padahal, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah saya mulai kehilangan kemampuan untuk diam bersama diri sendiri. Dalam keheningan, kita sering bertemu hal-hal yang kita hindari. Pikiran yang tidak tuntas, rasa cemas, pertanyaan tentang arah hidup. Maka tanpa sadar, kita memilih kebisingan. Karena kebisingan memberi ilusi bahwa hidup kita bergerak, walau sebenarnya hanya berputar di tempat. Saya ingat satu sore ketika saya mencoba eksperimen kecil. Saya mematikan semua notifikasi, meletakkan ponsel di ruangan lain, dan hanya menulis selama 1 jam penuh. Awalnya, kepala saya terasa berisik.
Seolah-olah saya kehilangan sesuatu. Tapi perlahan, setelah beberapa menit, sesuatu dalam diri saya mulai tenang. Waktu berjalan lebih lambat. Pikiran saya lebih jernih. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa benar-benar hadir. Itu pengalaman yang aneh sekaligus membebaskan. Saya tidak menyangka bahwa kedamaian bisa muncul hanya dengan tidak menyentuh ponsel. Dan di titik itu saya paham, kenapa stoikisme selalu menekankan tentang menguasai diri, bukan dunia. Karena jika kita tidak bisa melindungi ruang pikir kita sendiri, maka siapa yang akan melakukannya? Distraksi bukan hanya gangguan eksternal, tapi juga refleksi dari kekacauan internal. Kita tidak hanya diganggu oleh hal di luar, tapi juga oleh pikiran yang terus menuntut untuk dihibur. Saya mulai melihat pola. Saat saya cemas, saya mencari gangguan. Saat saya tidak percaya diri, saya mencari validasi lewat layar. Saat saya takut gagal, saya pura-pura sibuk dengan hal lain agar tidak harus menghadapinya. Artinya, gangguan seringkali adalah pelarian yang saya bungkus dengan kata sibuk. Dan disinilah saya mulai berubah. Saya tidak lagi hanya berusaha lebih fokus, tapi saya mulai melindungi fokus saya. Karena fokus bukan hanya kemampuan berpikir, tapi sumber kekuatan batin yang sangat berharga. Saya membuat aturan kecil untuk diri saya. Pagi hari, 1 jam tanpa layar. Tidak ada media sosial, tidak ada pesan. Hanya saya, jurnal, dan secangkir kopi. Waktu itu saya gunakan untuk berpikir jernih sebelum dunia mulai bising. Dalam 7 hari, efeknya luar biasa. Pikiran saya terasa ringan, emosi saya lebih stabil. Dan yang paling mengejutkan, saya jadi lebih sabar terhadap hal-hal kecil. Saya kemudian menyadari sesuatu yang lebih dalam. Fokus bukan soal menyingkirkan gangguan, tapi memilih apa yang pantas mendapat perhatian kita. Karena pada akhirnya, apa yang kita beri perhatian akan tumbuh. Jika kita memberi perhatian pada hal-hal remeh, maka hidup kita akan dipenuhi hal remeh. Tapi jika kita memberi perhatian pada hal yang bermakna, hidup kita akan mengarah ke makna itu. Namun perjalanan ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana saya kembali tergoda membuka notifikasi. Ada saat-saat di mana saya merasa sepi dan layar terasa seperti pelarian yang aman. Tapi saya belajar untuk tidak menyalahkan diri. Saya hanya menandai momen itu sebagai sinyal. Mungkin saya sedang gelisah, bukan bosan. Mungkin saya butuh istirahat, bukan hiburan. Dan saya rasa banyak dari kita mengalami hal yang sama. Kita pikir kita sibuk, padahal sebenarnya kita hanya tidak ingin diam. Kita merasa produktif, padahal hanya sedang berlari dari keheningan yang menuntut kejujuran. Saya pernah membaca analisis dari Harvard Business Review yang menyebut bahwa gangguan berulang menurunkan produktivitas hingga 40% dan memperburuk kemampuan kita untuk berpikir mendalam. Tapi menariknya, data lain menunjukkan bahwa ketika seseorang sengaja menciptakan waktu tanpa gangguan selama 90 menit saja dalam sehari, tingkat kepuasannya terhadap hidup meningkat signifikan. Itu menjelaskan sesuatu. Manusia modern bukan kekurangan waktu, tapi kehilangan arah fokusnya. Maka saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, berapa banyak waktu yang sebenarnya saya buang untuk hal-hal yang tidak saya pilih dengan sadar? Dan lebih jauh lagi, apakah saya benar-benar hidup atau hanya bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi? Pertanyaan itu berat, tapi penting. Sejak itu, saya mulai melatih diri seperti seorang penjaga gerbang. Tidak semua hal harus masuk ke dalam pikiran saya. Tidak semua berita harus saya baca. Tidak semua opini harus saya tanggapi. Tidak semua undangan percakapan harus saya jawab. Saya belajar mengatakan tidak dengan tenang. Bukan karena sombong, tapi karena saya tahu apa yang sedang saya jaga. Fokus saya bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang diri saya sendiri. Karena ketika pikiran kita terus terpecah, kita kehilangan hubungan dengan bagian terdalam dari diri kita, yang selama ini diam, tapi tahu arah mana yang seharusnya kita tuju. Ada satu kalimat yang terus saya ulang dalam hati,
Setiap kali saya tergoda untuk membuka layar di tengah kerja. Apakah ini benar-benar penting, atau hanya membuat saya merasa penting? Kalimat itu menenangkan sekaligus menampar. Karena jujur saja, banyak hal yang kita kejar sebenarnya bukan penting. Kita hanya ingin merasa dibutuhkan, merasa eksis, merasa hidup. Tapi hidup yang sebenarnya tidak perlu pembuktian terus-menerus. Ia hanya butuh kesadaran yang tenang, dan fokus pada dasarnya adalah bentuk kesadaran itu. Saya mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Orang yang bisa menjaga fokus, kini saya lihat bukan sebagai orang kaku atau membosankan, tapi sebagai sosok yang langka. Di tengah dunia yang terus bising, mereka seperti oase, tenang, jernih, dan tidak terguncang oleh gelombang kecil. Saya ingin menjadi seperti itu, tidak perlu sempurna, tapi cukup sadar untuk tahu kapan saya sedang dikendalikan oleh dunia luar dan kapan saya sedang memilih untuk mengendalikan diri sendiri. Mungkin inilah yang dimaksud Marcus Aurelius ketika ia menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Realize this, and you will find strength." Kita tidak bisa mengatur dunia agar berhenti bising, tapi kita bisa mengatur diri agar tidak selalu terganggu olehnya. Dan disitulah kekuatan sejati berada, bukan dalam kemampuan mengendalikan segalanya, tapi dalam kemampuan memilih apa yang layak untuk dikendalikan. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak fokus, jangan buru-buru menyalahkan diri. Lihat sekelilingmu. Dunia memang dirancang untuk mengalihkan perhatianmu, tapi kamu tetap punya pilihan. Kamu bisa menutup layar itu. Kamu bisa menunda membalas pesan itu. Kamu bisa memilih diam dan melindungi ruang pikiranmu seperti melindungi sesuatu yang suci. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak hal yang kita tangani yang membuat hidup kita bermakna, tapi seberapa dalam kita benar-benar hadir dalam setiap hal yang kita pilih untuk lakukan. Dan kadang, kehadiran yang paling sederhana adalah ketika kita berani menolak kebisingan dan memilih fokus pada satu hal yang benar-benar berarti. Poin 4. Jaga kesehatanmu. Ada satu masa dalam hidup saya di mana saya merasa tubuh ini bisa menanggung apa saja. Kurang tidur? Tidak apa-apa. Makan sembarangan? Nanti juga kuat lagi. Tidak olahraga selama berminggu-minggu? Toh masih bisa jalan. Saya pikir ketahanan itu tanda kekuatan. Tapi ternyata, saya hanya sedang menipu diri sendiri, sampai akhirnya tubuh saya mulai berbicara. Tidak lewat kata-kata, tapi lewat tanda-tanda halus yang perlahan menjadi keras. Kepala sering berat, napas terasa dangkal, pikiran mudah gelap meski tidak ada masalah besar. Dan baru saat itu saya sadar, tubuh saya tidak sedang menghukum saya, ia sedang memanggil saya. Dengan cara yang paling jujur, saya belajar bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Ia mencatat semua yang kita lakukan padanya. Kurang tidur, stres yang ditahan, emosi yang dipendam, makanan yang dipilih karena terburu-buru. Tubuh tidak mengeluh, tapi ia mencatat. Dan ketika catatan itu penuh, ia menagih. Melalui rasa sakit, kelelahan, atau kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Banyak orang baru peduli pada kesehatan saat sudah merasakannya hilang. Saya dulu salah satunya. Padahal, sehat itu bukan sesuatu yang bisa kita tunda. Karena tubuh bukan alat yang bisa dipaksa bekerja tanpa batas. Ia punya cara sendiri untuk menyeimbangkan diri. Entah lewat istirahat atau lewat rasa sakit. Saya pernah membaca data dari WHO. Lebih dari 60% penyakit kronis di dunia berasal dari gaya hidup yang tidak seimbang. Makan berlebihan, kurang tidur, kurang gerak, stres tinggi, dan kebiasaan menunda perawatan diri. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah cermin dari bagaimana manusia modern sering mengabaikan tubuhnya sendiri, seolah tubuh hanya kendaraan yang bisa diganti kapan saja. Padahal, tubuh adalah rumah tempat jiwa kita tinggal. Dan rumah yang rusak, sekecil apapun, akan memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Saya dulu menganggap kesehatan itu soal disiplin, tapi ternyata
Lebih dari itu, ia soal rasa hormat. Rasa hormat terhadap kehidupan yang saya jalani. Rasa hormat terhadap tubuh yang telah membawa saya sejauh ini, tanpa banyak protes. Dan rasa hormat itu saya mulai wujudkan dalam hal-hal sederhana. Tidur lebih cukup, minum lebih banyak air, berjalan kaki setiap pagi bukan untuk olahraga berat, tapi untuk mengingat bahwa saya masih hidup dan bisa bergerak dengan sadar. Awalnya terasa kecil, tapi efeknya pelan-pelan terasa. Pikiran saya lebih jernih, emosi lebih stabil, dan yang paling penting, saya tidak lagi mudah lelah secara mental, seperti dulu. Saya sempat heran, mengapa perubahan kecil seperti tidur cukup bisa memberi dampak sebesar itu. Tapi setelah membaca beberapa penelitian, saya menemukan alasannya. Tidur adalah proses alami di mana otak membersihkan diri dari racun mental dan kimia yang menumpuk sepanjang hari. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lemah, tapi juga membuat keputusan kita lebih impulsif, emosi lebih tidak terkendali, dan fokus cepat hilang. Artinya, menjaga tubuh sebenarnya adalah cara paling rasional untuk menjaga ketenangan batin. Lalu saya mulai memperhatikan pola makan. Bukan diet ekstrim, bukan aturan rumit, hanya satu prinsip sederhana. Makan dengan sadar. Saya berhenti makan sambil memegang ponsel. Saya mencoba merasakan rasa makanan yang masuk. Dan anehnya, itu membuat saya lebih cepat kenyang, lebih puas, dan tidak lagi makan berlebihan. Mungkin bukan soal makanan yang berubah, tapi cara saya menghormati momen makan itu sendiri. Sejak itu saya juga mulai rutin berjalan kaki di pagi hari. Tidak lama, 15 menit cukup. Tapi ada sesuatu yang berubah saat saya melangkah dengan niat penuh kesadaran. Udara terasa lebih segar, pikiran lebih tenang, seolah tubuh dan pikiran akhirnya mulai berdamai. Saya sadar, selama ini saya terlalu sering melarikan diri ke kepala. Sibuk berpikir, menganalisis, merencanakan, tapi lupa bahwa pikiran tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan tubuh yang sehat. Kita sering lupa. Otak bukan entitas terpisah dari tubuh. Ia bagian dari tubuh itu sendiri. Maka saat tubuh rusak, pikiran pun ikut kabur. Ada satu riset menarik yang saya temukan dari Harvard Medical School. Hanya dengan berjalan kaki 30 menit sehari, kadar stres seseorang bisa turun hingga 30%. Fungsi kognitif meningkat dan risiko depresi menurun. Artinya, menjaga kesehatan bukan hanya tentang otot dan stamina, tapi juga tentang ketenangan mental yang kita cari setiap hari. Tapi saya juga tidak menutup mata terhadap sisi lain. Tidak semua orang bisa langsung menjaga kesehatan dengan mudah. Ada yang terjebak dalam rutinitas padat, ada yang terbebani tanggung jawab besar, ada yang sudah kehilangan semangat. Dan saya mengerti itu. Karena dulu saya juga pernah merasa begitu. Terlalu sibuk untuk peduli. Tapi sekarang saya belajar, tubuh tidak butuh kesempurnaan. Ia hanya butuh perhatian yang konsisten. Bahkan satu keputusan sederhana, seperti tidur 30 menit lebih awal, bisa menjadi awal perubahan. Bukan karena durasinya, tapi karena niatnya. Karena di balik kebiasaan kecil itu, ada pesan yang dikirim ke diri sendiri. Saya layak dijaga. Saya percaya, tubuh dan pikiran tidak pernah benar-benar terpisah. Ketika tubuh mulai dirawat, pikiran pun mulai tenang. Dan sebaliknya, ketika pikiran damai, tubuh merespons dengan energi yang lebih seimbang. Keduanya saling memantulkan keseimbangan yang kita berikan. Tapi mari jujur sejenak. Kenapa kita sering lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan kesehatan? Mungkin karena sakit datang pelan. Ia tidak menampar langsung. Ia hanya memberi tanda-tanda kecil yang mudah diabaikan. Tapi begitu tiba saatnya, tubuh tidak bisa ditawar. Ia akan memaksa kita berhenti, entah lewat kelelahan atau penyakit. Maka dari itu, saya belajar satu hal. Jangan tunggu sakit untuk belajar sehat. Karena setiap rasa sakit adalah teguran halus yang sudah lama kita abaikan.
Saya mulai melihat kesehatan bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk kebebasan. Ketika tubuh sehat, saya bisa berpikir jernih, merasa ringan, dan bekerja dengan penuh kesadaran. Tapi ketika tubuh lelah, bahkan hal kecil pun terasa berat. Pikiran menjadi kusut, emosi mudah meledak, dan saya mulai kehilangan arah. Jadi menjaga tubuh bukan soal gaya hidup sehat, tapi soal menjaga kendali hidup itu sendiri. Kadang saya bertanya-tanya, mengapa kita rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja, tapi merasa bersalah hanya karena ingin tidur lebih lama? Seolah produktivitas adalah satu-satunya bentuk nilai diri, sementara kesehatan hanyalah kemewahan tambahan. Padahal kenyataannya, tidak ada produktivitas tanpa tubuh yang mampu menopangnya. Dan ironisnya, banyak orang yang sadar akan hal itu, tapi tetap menundanya. Seolah mereka takut kehilangan produktivitas lebih dari kehilangan hidupnya sendiri. Mungkin karena menjaga kesehatan tidak memberi hasil instan. Tidak seperti notifikasi atau angka di rekening. Tapi hasilnya jauh lebih dalam. Ketenangan, kejernihan, dan rasa hidup yang utuh. Bagi saya, menjaga kesehatan kini bukan lagi sekadar rutinitas. Ini ritual harian, bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Karena tubuh ini bukan beban, bukan alat, tapi sahabat yang setia menemani perjalanan panjang kita, bahkan ketika pikiran kita sendiri sudah menyerah. Dan setiap kali saya menutup mata di malam hari, saya selalu berkata pelan dalam hati, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Karena bagi saya, tidak ada tanda kedewasaan yang lebih elegan daripada saat seseorang mulai benar-benar menjaga dirinya sendiri, tanpa menunggu dunia memaksanya untuk berhenti. Poin 5. Catat kemenangan kecil untuk menumbuhkan kepercayaan diri besar. Ada satu hal yang dulu sering saya abaikan. Hal kecil, sepele, nyaris tak dianggap penting. Bukan tentang uang, bukan juga tentang waktu, tapi tentang pengakuan terhadap diri sendiri. Saya dulu berpikir, kepercayaan diri itu lahir dari pencapaian besar, hasil spektakuler, pengakuan publik, atau validasi sosial yang membuat orang berkata hebat. Tapi ternyata, saya salah besar. Kepercayaan diri tidak tumbuh dari hasil besar yang datang tiba-tiba, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dikumpulkan, diam-diam, tanpa sorotan. Saya mulai sadar hal itu ketika hidup saya terasa stagnan meski terlihat sibuk. Saya bekerja keras, belajar banyak, bahkan punya beberapa pencapaian yang bisa dibilang lumayan. Tapi entah kenapa, di dalam hati saya tetap merasa kosong. Rasanya seperti ada yang kurang, seperti setiap keberhasilan cepat hilang begitu saja, sebelum sempat dirasakan. Sampai satu hari, saya mencoba hal yang sangat sederhana. Saya menulis satu kalimat setiap malam sebelum tidur. Hari ini saya berhasil. Kalimat itu sederhana sekali. Kadang saya menulis, hari ini saya bangun tanpa menunda alarm. Atau hari ini saya tidak membalas komentar negatif dengan emosi. Dan anehnya, setelah seminggu melakukannya, saya mulai merasa lebih kuat. Bukan dalam arti sombong, tapi dalam arti saya mulai percaya pada diri saya lagi. Ternyata, perasaan itu tidak datang karena keberhasilan besar, melainkan karena saya memberi makna pada langkah-langkah kecil yang dulu saya anggap tidak penting. Saya pernah membaca penelitian yang menarik. Otak manusia merespons pencapaian kecil dengan cara yang sama seperti pencapaian besar. Dengan melepaskan dopamin, hormon yang menimbulkan rasa puas. Bedanya, efek dari kemenangan kecil lebih stabil karena ia bisa terjadi setiap hari. Jadi sebenarnya, menulis satu keberhasilan kecil bukan sekadar catatan harian, tapi cara untuk melatih otak agar mengenali kemajuan dan membangun keyakinan bahwa saya mampu. Namun, tidak semua orang bisa melakukan itu dengan mudah. Sebagian dari kita merasa canggung menulis pencapaian kecil, seolah itu terlalu remeh atau bahkan memalukan. Saya juga sempat merasa begitu. Rasanya aneh menulis sesuatu seperti,
Saya berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, seolah terlalu biasa untuk dirayakan. Tapi setelah saya sadari, masalahnya bukan pada kebiasaannya, tapi pada cara saya menilai diri sendiri. Budaya modern sering menanamkan gagasan bahwa nilai kita diukur dari hal besar, jabatan, jumlah pengikut, penghargaan, atau keberhasilan yang bisa dilihat banyak orang. Dan karena itu, kita lupa menghargai langkah-langkah kecil yang membentuk perjalanan menuju hal besar itu sendiri. Kita baru merasa berharga ketika dunia ikut melihat, padahal dunia tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar perjuangan kecil yang kita hadapi setiap hari. Saya mulai melihatnya secara berbeda. Menulis satu pencapaian kecil bukan tentang pamer, bukan tentang lihat saya berhasil, tapi tentang mengakui diri sendiri dengan tenang tanpa penonton. Karena kepercayaan diri yang sejati tidak butuh tepuk tangan, hanya butuh kesadaran. Satu hal yang menarik, saya menemukan bahwa orang yang terbiasa mencatat pencapaian kecil cenderung memiliki fokus dan daya tahan mental lebih tinggi. Sebuah riset psikologi menyebutkan bahwa journaling reflektif bisa meningkatkan self-efficacy, keyakinan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan hidup. Dan efeknya bukan hanya pada perasaan, tapi juga pada cara berpikir. Orang yang sadar akan kemajuannya lebih berani mengambil keputusan, lebih tenang saat gagal, dan lebih sabar saat hasil belum datang. Tapi tentu saja, tidak semua pencapaian kecil memberi dampak yang sama. Kuncinya ada pada kesadaran. Menulis tanpa kesadaran hanya akan menjadi daftar kosong, tapi menulis dengan kehadiran, dengan rasa hormat pada diri sendiri, itu mengubah segalanya. Saya mulai melatih diri untuk berhenti menulis secara otomatis. Setiap kali saya menulis satu kalimat, saya berhenti sejenak. Saya tarik napas, saya rasakan kembali momen itu. Saya biarkan diri saya benar-benar menyadari, saya berhasil melakukan sesuatu hari ini. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi perasaan itu sangat dalam. Karena di situ, saya benar-benar hadir. Dan ternyata, bukan cuma saya pernah berbicara dengan seorang teman yang mengalami kelelahan mental parah. Burnout dari pekerjaannya. Ia bilang, saya merasa hidup saya nggak berarti. Saya menyarankan dia untuk mencoba menulis satu keberhasilan kecil setiap malam, selama 7 hari saja. Seminggu kemudian dia bilang, saya nggak tahu kenapa, tapi saya mulai bisa tidur lebih nyenyak. Saya tanya kenapa, dan jawabannya sederhana. Karena saya merasa hari saya tidak lagi sia-sia. Mungkin itu yang sering kita lupakan, bahwa rasa tidak berdaya tidak selalu datang dari kegagalan besar, tapi dari kehilangan makna dalam hal-hal kecil yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Saya juga sempat berpikir, apakah ini hanya semacam penghiburan diri? Apakah saya hanya menipu otak agar merasa berhasil padahal belum mencapai apa-apa? Tapi setelah beberapa waktu, saya menyadari perbedaan yang jelas. Penghiburan diri tidak membawa perubahan, tapi kesadaran kecil yang diulang setiap hari, itu membentuk karakter. Ketika saya menulis, hari ini saya menolak membandingkan diri dengan orang lain. Saya sebenarnya sedang membangun otot mental baru. Otot yang menahan diri dari kebiasaan lama. Ketika saya menulis, hari ini saya tetap tenang saat dikritik. Saya sedang memperkuat rasa kendali. Dan ketika saya menulis, hari ini saya tidak menyerah. Saya sedang melatih identitas. Bahwa saya adalah seseorang yang bertahan. Inilah yang saya pelajari dari stoikisme. Bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari hasil, tapi dari proses yang diakui dengan jujur. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menunggu dunia mengakui kita. Ia mengajarkan untuk mengakui diri sendiri lebih dulu, dalam diam, dalam disiplin, dan dalam kesadaran penuh. Dan itu mengubah cara saya melihat hidup. Sekarang, ketika hari terasa berat, saya tidak lagi berkata saya gagal. Saya hanya bertanya, apa hal kecil yang masih bisa saya kendalikan hari ini? Dan ketika hari berakhir, saya menulis satu kalimat kecil. Bukan untuk menunjukkan hasil,
tapi untuk mengingatkan diri bahwa saya tetap bergerak. Banyak orang berpikir kepercayaan diri datang dari hasil besar yang mengubah hidup. Tapi saya menemukan sebaliknya. Kepercayaan diri datang dari kemampuan untuk mengingat bahwa kita masih berproses, meskipun perlahan. Karena tidak ada yang benar-benar percaya diri jika ia lupa bagaimana caranya menghargai langkah kecilnya sendiri. Dan saya juga belajar sesuatu yang lebih dalam. Kadang kita takut merasa bangga, karena di masa lalu kita diajarkan untuk tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu berpuas diri. Padahal, merasa bangga bukan berarti sombong. Merasa bangga adalah bentuk syukur. Karena kita tahu betapa sulitnya melewati satu hari dengan tetap menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang, saya menyimpan buku kecil di meja kerja saya. Isinya bukan target besar, bukan rencana ambisius, tapi daftar kemenangan kecil. Dan setiap kali saya membacanya kembali, saya tidak merasa sedang menyombongkan diri. Saya hanya sedang mengingat siapa saya, seseorang yang tidak menyerah, yang terus melangkah, bahkan saat langkah itu kecil sekali. Jika ada satu hal yang saya pelajari dari perjalanan ini, itu adalah kepercayaan diri tidak datang dari seberapa besar langkah yang kita ambil, tapi dari seberapa sadar kita saat melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Tulis saja satu kalimat sederhana. Hari ini saya masih berusaha. Karena kadang, itu saja sudah cukup untuk disebut kemenangan. Dan percayalah, dari catatan kecil seperti itulah, perlahan, kepercayaan diri besar mulai tumbuh. Kesimpulan. Ada satu kesadaran yang datang pelan, tapi menembus jauh. Ternyata hidup tidak pernah berubah karena hal besar. Ia berubah karena hal kecil, yang dilakukan dengan sadar, terus-menerus, tanpa banyak suara. Saya dulu berpikir perubahan berarti sesuatu yang harus terasa, drastis, mengguncang, penuh tanda-tanda dramatis. Tapi semakin saya belajar, semakin saya sadar, perubahan yang paling dalam sering datang diam-diam. Ia tidak menunggu hari baik, tidak menunggu momen sempurna. Ia hanya butuh satu keputusan kecil untuk mulai. Dan setelah melewati 5 kebiasaan yang saya jalani, satu persatu, selama 7 hari, saya menyadari bahwa yang sebenarnya berubah bukan hanya rutinitas, tapi cara saya memandang hidup. Saya mulai melihat bahwa hidup bukan medan perang antara keberhasilan dan kegagalan, tapi ruang latihan untuk menjadi lebih sadar. Setiap hari, sedikit demi sedikit, bukan tentang mencapai sesuatu yang besar, tapi tentang membentuk diri menjadi seseorang yang stabil di tengah apapun yang terjadi. Saya tahu, banyak orang ingin berubah cepat. Mereka mencari metode, formula, motivasi yang instan. Tapi mari kita jujur, perubahan sejati tidak akan datang dari luar. Tidak dari buku, tidak dari video, bahkan tidak dari kata-kata motivasi yang paling kuat sekalipun. Perubahan datang dari satu hal sederhana, kesadaran diri yang diikuti oleh tindakan kecil yang berulang. Dan disinilah saya menemukan nilai sejati dari stoikisme. Bukan karena ia membuat saya tahan banting, tapi karena ia mengajarkan saya untuk berhenti bertarung dengan hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Karena pada akhirnya, kelelahan hidup tidak datang dari banyaknya masalah, tapi dari kebiasaan kita menolak kenyataan yang sudah seharusnya diterima. Selama ini saya kira yang membuat hidup berat adalah dunia luar. Padahal, seringkali, yang paling melelahkan adalah pikiran saya sendiri, yang selalu ingin lebih cepat, lebih hebat, lebih besar. Saya dulu berpikir saya mengejar pertumbuhan, tapi ternyata saya sedang mengejar pembuktian, dan perbedaan keduanya sangat besar. Saya mulai sadar bahwa manusia modern terlalu sibuk mencari jawaban besar di luar dirinya, padahal yang mereka cari mungkin tersembunyi di hal-hal yang sederhana. Bangun pagi tanpa menunda, fokus tanpa distraksi, menjaga tubuh dengan hormat, mencatat satu kemenangan kecil, dan terus melangkah tanpa berhenti. 5 kebiasaan itu memang terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran,
ia bisa menyalakan kembali sesuatu yang lama padam di dalam diri. Rasa hidup. Saya tidak bicara soal semangat motivasi yang meledak, tapi tentang kesadaran halus yang muncul ketika kita benar-benar hadir. Saat kita makan, berjalan, menulis, bernapas. Kesadaran yang membuat kita tidak lagi terburu-buru membuktikan diri, tapi cukup hadir sepenuhnya di tempat kita berdiri. Banyak orang berkata mereka ingin berubah, tapi sedikit yang benar-benar siap membayar harga perubahan, yaitu kehilangan identitas lamanya. Karena di balik setiap langkah baru, selalu ada bagian diri lama yang harus dilepaskan. Dan melepaskan itu tidak pernah mudah. Kadang bukan kegagalan yang menakutkan, tapi keberhasilan. Karena ketika berhasil, kita tak lagi bisa bersembunyi di balik alasan lama. Kita harus berhadapan dengan versi diri yang lebih besar, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Dan sebagian dari kita belum siap untuk itu. Maka tidak heran jika banyak orang tetap memilih diam di tempat yang sama, meski tahu jalan keluar. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka sudah terlalu akrab dengan rasa sakitnya sendiri. Ada kenyamanan aneh dalam penderitaan yang bisa diprediksi, seolah lebih aman terluka oleh hal yang sudah dikenal, daripada disembuhkan oleh sesuatu yang belum pasti. Saya juga pernah berada di titik itu, menunda perubahan karena takut kehilangan rasa familiar. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa stagnasi adalah bentuk penderitaan paling halus. Ia tidak menyakitkan seketika, tapi menggerogoti perlahan, dari dalam. Dan hanya kebiasaan kecil yang konsisten yang bisa memutus siklus itu. 5 kebiasaan yang saya jalani ini bukan resep ajaib. Ia bukan janji ubah hidup dalam 7 hari. Seperti slogan murahan yang sering kita lihat. Tapi jika dijalankan dengan niat penuh, ia bisa membuka jalan bagi perubahan yang nyata. Bukan perubahan yang tampak di luar, tapi yang terasa di dalam. Saya pernah membaca data menarik dari penelitian perilaku manusia. 45% tindakan kita setiap hari adalah otomatis, kebiasaan yang bahkan tidak kita sadari. Itu artinya, hampir separuh hidup kita ditentukan bukan oleh niat besar, tapi oleh rutinitas kecil yang kita ulang. Dan ketika rutinitas itu diarahkan dengan kesadaran, maka tanpa disadari, arah hidup kita pun ikut berubah. Tapi di sisi lain, saya juga tidak menutup mata pada kenyataan. Tidak semua orang akan berhasil menjalankannya. Sebagian akan menyerah di hari ketiga, sebagian mungkin tidak melihat hasil apapun di minggu pertama. Dan itu wajar. Karena perubahan tidak selalu menunjukkan tanda-tanda awal yang jelas. Ia seperti akar yang tumbuh di bawah tanah. Diam, tak terlihat, tapi pelan-pelan menguat. Saya pikir justru disitulah keindahan kebiasaan kecil. Ia tidak butuh validasi instan. Ia hanya butuh kejujuran dan kesabaran. 2 hal yang sering hilang di dunia yang serba cepat ini. Dan jika ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada siapapun yang mendengarkan ini, mungkin ini. Jangan tunggu momen besar untuk mulai berubah. Mulailah dengan 1 langkah kecil hari ini. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran akan selalu lebih bermakna daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan. Saya tidak lagi mencari hidup yang sempurna. Saya hanya ingin hidup yang selaras antara pikiran, tubuh, dan tindakan. Saya ingin menjadi seseorang yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti memaksa. Seseorang yang tidak hanya kuat di luar, tapi juga tenang di dalam. Dan saya percaya, itu semua bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan hati yang jujur. Jadi jika kamu mendengarkan ini dan merasa hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, jangan terburu-buru menyalahkan dunia, waktu, atau orang lain. Lihatlah ke dalam. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan dengan lebih baik hari ini? Karena perubahan besar tidak dimulai dari keberanian besar. Ia dimulai dari satu tindakan kecil yang diulang dengan kesadaran penuh, sampai menjadi bagian dari siapa kita sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba,
kamu tidak lagi perlu mencari bukti bahwa hidupmu berubah. Kamu hanya akan menyadari bahwa kamu telah berubah. Hidup tidak menunggu orang yang punya rencana besar, tapi berpihak pada mereka yang mau bertindak kecil dengan disiplin. Dan jika 5 kebiasaan ini kamu jalankan dengan tulus selama 7 hari saja, kamu mungkin tidak langsung mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi kamu akan mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga, kendali atas diri sendiri. Dan bagi saya, itu adalah bentuk kebebasan yang paling tenang dan paling indah.